Jika bisa saum Daud, apakah boleh ikut saum 10 hari awal Dzulhijjah setiap hari? Apakah tidak disebut takalluf, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Itu tidak bertentangan ya. Jadi puasa itu dari kemudahan dan rahmat di dalam syariat ini. Seorang yang berpuasa itu dia bisa gabungkan dua niat. Dia bisa gabungkan dua niat. Jadi kalau dia punya kebiasaan puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, nah dia puasa Daud saja dengan niat juga berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, sebagaimana Nabi SAW berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Insyaallah akan datang nanti haditsnya. Baik. Dan juga masuk di dalam keutamaan amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan di antara amalan adalah berpuasa. Demikian pula kalau dia puasa Senin Kamis dan itu bertepatan 10 hari pertama Dzulhijjah, maka itu enggak ada masalah. Tapi ini hari-hari utama. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini hari utama. Karena itu kalau dia puasa setiap hari itu enggak ada masalah, dan itu tidak bertentangan dengan puasa Daudnya. Tidak bertentangan dengan puasa Daudnya. Bukankah seorang itu punya kebiasaan puasa Daud, tetapi begitu masuk bulan Ramadan dia berpuasa 1 bulan penuh. Dia berpuasa 1 bulan penuh. Demikian pula kadang kita puasa Daud, kemudian datang 10 Muharram atau tanggal 9 10 Muharram atau Asyura atau hari Arafah, dan itu tidak bertepatan dengan giliran puasa Daud, kita berada di tengah. Maka di posisi itu jangan katakan, oh saya puasa Daud harus saya selingin. Enggak, ini waktu. Kalau ditinggalkan, dilewatkan, itu akan merugikan kita sendiri. Karena itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, kalau dia puasa 9 hari sekaligus, ya, maka itu sudah termasuk di dalamnya puasa Daudnya. Tetap dia jaga. Dan itu bukan takalluf. Ya, itu bukan membebani diri, tapi itu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang belum tentu berulang di dalam umur. Ya, dari yang tahu bahwa dia masih hidup di tahun yang akan datang. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Bolehkah orang yang berpuasa Daud melakukan puasa sunnah lainnya seperti Ayyamul Bid, Arafah, Tasu'a dan lain-lain? Karena menurut hadis puasa Daud adalah sebaik-baiknya puasa sunnah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallah fiik. Nah, mahibati fillah, sebaik-baiknya puasa itu adalah puasa Daud. Artinya sehari puasa, sehari berbuka. Apakah orang yang puasa Daud dia nggak perlu puasa sunnah yang lainnya? Puasa Senin Kemis umpamanya, puasa Ayyamul Bid, nggak perlu. Cukup dengan puasa Daud dia. Tapi kalau berkaitan dengan puasa yang momentumnya hanya setahun sekali, bukan sesuatu yang berulang. Kalau Ayyamul Bid tiap bulan berulang, ya udah engkau cukup dengan puasa Daud. Tapi kalau yang berkaitan dengan puasa Arafah umpamanya, usahakan engkau puasa Arafah. Atau contohnya, dia ketika masuk 10 awal Dzulhijjah, dia mau puasa 10 awal Dzulhijjah 9 hari, 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa, karena ini hari-hari mulia. Jadi ada hari-hari yang spesial yang tadi yang tidak berulang tiap bulan. Maka engkau kalau mau silahkan. Tapi kalau engkau mau tetap dengan puasa Daudmu, nggak apa-apa. Karena itu sudah sebaik-baiknya puasa. Jika izin bertanya, apabila kita mengamalkan puasa Daud, bagaimana puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Khusus puasa 9 hari pertama, sekali lagi banyak para ulama mengatakan bisa puasa setiap hari dari 1 sampai tanggal 9, dan intinya itu hari-hari berpuasa. Jadi yang biasa puasa, atau kalau mau puasa Nabi Daud juga boleh, ya udah terapkan aja puasa Nabi Daud
di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau mau lebih intens, silakan puasa di 9 hari tersebut sebagaimana keterangan banyak para ulama dengan keumuman hadis di atas. Dan itu juga fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya. Adapun hari tasyrik tidak bisa puasa. Karena hari tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan berzikir. Jadi kalau mau lanjut lagi setelah tasyrik. Wallahu ta'ala bishawab. Sudah tahu apa itu puasa Daud? Puasa Daud adalah salah satu jenis puasa sunnah yang cara mengerjakannya sehari berpuasa, lalu keesokan harinya tidak berpuasa, dan berpuasa lagi esoknya. Atau biasa dikenal dengan puasa selang-seling. Ini adalah sebaik-baik puasa dan memiliki derajat pahala yang tinggi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling disukai di sisi Allah adalah puasa Daud. Dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Nabi Daud. Beliau biasa tidur di pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam terakhir. Lalu beliau tidur lagi pada 1/6 malam terakhir. Sedangkan beliau biasa berpuasa sehari dan buka sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Pertama, hadis ini menerangkan keutamaan puasa Daud, yakni berpuasa sehari dan berbuka atau tidak berpuasa keesokan harinya. Inilah puasa yang paling dicintai di sisi Allah dan tidak ada lagi puasa yang lebih baik dari itu. Kedua, di antara faedah puasa Daud adalah menunaikan hak Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menunaikan hak badan, yaitu dengan mengistirahatkannya dari makan. Ketiga, ibadah begitu banyak ragamnya. Begitu pula dengan kewajiban yang mesti ditunaikan seorang hamba begitu banyak. Jika seseorang berpuasa setiap hari tanpa henti, maka pasti ia akan meninggalkan beberapa kewajiban. Sehingga dengan menunaikan puasa Daud, sehari berpuasa sehari tidak, seseorang akan lebih memperhatikan kewajiban-kewajibannya, dan ia dapat meletakkan sesuatu sesuai dengan porsi yang benar. Keempat, sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu sangat semangat melakukan ketaatan. Ia ingin melaksanakan puasa setiap hari tanpa henti. Begitu pula ia ingin sholat malam semalam suntuk. Karena ini, Nabi SAW melarangnya. Beliau memberi solusi padanya dengan yang lebih baik. Awalnya, beliau sarankan padanya untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya, namun Abdullah bin Amr otot ingin mengerjakan lebih dari itu. Lalu beliau beri solusi agar berpuasa sehari dan tidak berpuasa keesokan harinya. Lalu tidak ada lagi yang lebih afdal dari itu. Begitu pula dengan sholat malam. Nabi SAW memberi petunjuk seperti sholat Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam biasa tidur di pertengahan malam pertama hingga 1/3 malam terakhir. Lalu beliau bangun dan mengerjakan sholat hingga 1/6 malam terakhir. Setelah itu beliau tidur kembali untuk mengistirahatkan badannya supaya semangat melaksanakan sholat fajar, berzikir, dan beristighfar di waktu sahur. Kelima, berlebih-lebihan hingga melampaui batas dalam beribadah termasuk bentuk hulu atau berlebihan yang tercela. Hal ini dikarenakan menyelisih petunjuk nabawi dan juga dapat melalaikan dari berbagai kewajiban lainnya. Hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi malas, kurang semangat, dan lemas ketika melaksanakan ibadah lainnya. Ingatlah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Keenam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, puasa Daud sebaiknya hanya dilakukan oleh orang yang mampu dan tidak merasa sulit ketika melakukannya. Jangan sampai ia melakukan puasa ini sampai membuatnya meninggalkan amalan yang disyariatkan lainnya. Begitu pula jangan sampai puasa ini membuatnya terhalangi untuk belajar ilmu agama. Karena ingat, di samping puasa ini masih ada ibadah lainnya yang mesti dilakukan. Jika banyak melakukan puasa malah membuatnya menjadi lemas, maka sudah sepantasnya tidak memperbanyak puasa. Wallahul muwafiq. Dan yang ketujuh, tidak mengapa jika puasa Daud bertepatan pada hari Jumat atau hari Sabtu. Karena ketika yang diniatkan adalah melakukan puasa Daud dan bukan melakukan puasa hari Jumat atau hari Sabtu secara khusus. Nah, bagi Anda yang sedang menjalani puasa Daud, rutinkan puasa terbaik ini secara istiqomah. Dan Anda tidak perlu memikirkan puasa sunnah yang lainnya. Sekalipun tidak mendapatkan kesempatan puasa Arafah, puasa Asyura, atau bahkan puasa Ayyamul Bid. Karena jika orang yang menjalankan puasa Daud masih memikirkan puasa lainnya, akan mengganggu rutinitas puasa Daudnya.